di sini paling saya udah nggak bisa melanjutin sekolah. Tempat tidurnya hanya lantai, terus tempat yang lainnya, fasilitas yang lainnya ya juga seperti itu. Dibilang kumuh ya bilang kumuh lah. Kita apalagi kalau musim hujan rasanya becek semua. Nama saya Muhammad Hadiana Labidin. Di panti ini pengen sekolah yang pintar, menjadi tentara. Nama saya Muhammad Fadil dan saya tidak sanggup membayar sekolah dan saya di sini mau mencari ilmu dan saya di sini juga mau menjadi tentara. Nama saya Lubaba Akalatul Kamila. Saya di panti ini ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik karena orang tua saya tidak mampu untuk membiayainya. Supaya saya bisa menggapai cita-cita saya sebagai pengusaha wanita sukses. Amin. Panti Sosial dan Pondok Sunan Muria adalah tempat tinggal anak yatim dan penyandang masalah sosial. Di sini, 30 orang anak-anak menggantungkan cita-cita dan impiannya. Bukan hanya menimba ilmu agama, hampir semua anak-anak di panti sosial ini datang dengan harapan mendapatkan pendidikan formal. Saya nggak berada di sini paling saya udah nggak bisa melanjutin sekolah sama ngaji. Kini sudah genap 4 tahun Mia terpisah dari kedua orang tua. Namun tekad Mia yang berusia 16 tahun kian kuat untuk mengubah nasib hidupnya menjadi lebih baik. Keluarga saya kan emang dari keluarga yang sederhana lah. Saya pengen yang lebih, soalnya capek gitu Kak, selalu direndahin sama orang lain. Sebagai anak perempuan yang beranjak remaja, Mia merasa punya tanggung jawab untuk ikut merawat adik-adik asuhnya, termasuk memasak menu sederhana untuk penghuni panti asuhan. Seperti hari ini, Mia dan anak panti lainnya menyiapkan sayur buncis, singkong rebus, dan telur untuk menu santap malam. Sambil menunggu kakak-kakaknya memasak, penghuni panti lain yang masih berusia di bawah 10 tahun menghabiskan waktu dengan bermain. Tapi saat tengah asyik bermain, Dava, bocah berusia 6 tahun, tiba-tiba menangis karena kalah dalam permainan. Saya langsung mencoba menenangkan Dava. Saya bisa melihat dari sorot mata sayu Dava, ia tampak rapuh. Tatap matanya seakan merindukan kehangatan seorang ibu. Ibu yang meyakinkan dia bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah berhasil ditenangkan, Dava dan teman-temannya kembali bermain. Namun hujan mendadak menghentikan waktu bermain mereka. Atap kamar bocor, kasur tempat pun jadi sedikit basah. Bocah-bocah ini buru-buru menyelamatkan kasur agar tak makin kuyup karena hujan. Tapi mereka tak berlama-lama meratapi kondisi kamar yang becek akibat hujan. Perhatian mereka teralih karena sekarang waktunya makan malam bersama. Ini menjadi saat yang ditunggu karena di sini mereka bisa saling berbagi ceria. Hasil masakan Mia dan kawan-kawannya langsung lahap disantap seluruh penghuni panti.
Usai makan malam, seluruh anggota panti mulai beranjak tidur, menyiapkan energi untuk esok hari. Dan ya, beginilah posisi mereka saat tidur. Bersilang kaki antar teman. Kaki di kepala, kaki bersilang di dada teman. Tapi buat mereka tak jadi masalah. Tidur mereka tetap lelap. Dibilang kumuh ya bilang kumuh lah. Dimanapun tempatnya berada, di situasi apapun, kalau niat kita adalah karena ilmunya Allah, ilmu Tuhan Yang Maha Esa, Pak insya Allah akan ada jalan menuju yang terbaik. Pagi yang cerah, anak-anak sudah sibuk di kamar untuk merapikan pakaian sebelum berangkat sekolah. Saya mencoba membantu mereka untuk menyiapkan perlengkapan sekolah. Wih, bajunya berantakan sekali. Ini punya siapa nih? Punya ibu. Dapat dari siapa? Dapat dari ibu. Kamu biasanya doain bapak sama ibu enggak? Doain. Apa doanya? Doanya mereka menghilangkan dosa-dosanya sama dijauhkan dari api neraka. Oh, subhanallah. Jadi biar diampuni dosa orang tua ya. Kalau tidur di mana kamu, Fadil? Apa enggak di sini, di sholatan, apa enggak di pondok baru? Kalian pengen nggak sih tidur di tempat yang lebih enak gitu? Yang gimana tempatnya? Yang kayak kayak hotel. Kayak hotel. Tidur di kasur gitu ya, nggak kedinginan ya. Mendengar kata-kata Fadil, hati saya pun bergetar. Betapa tegar anak-anak ini. Saya teringat bagaimana kondisi mereka saat tidur tadi malam. Lelap semalaman di kamar yang kurang layak, pagi hari raut wajah mereka tetap penuh keceriaan. Tak ada keluh ataupun aduh. Di sekolah, suasana riuh dengan suara anak-anak berlarian. Keceriaan mereka membuat pagi di Sekolah Dasar Islam di Ponorogo, Semarang kian riang. Hadi, Rizky, Fadil, dan anak panti Sunan Muria lainnya mengambil air wudhu. Mereka bersiap menjalankan sholat sunat duha berjamaah. Di sekolah ini, Muslih yang juga adalah pengasuh panti sosial Sunan Muria menjadi salah satu pengajar. Dengan gajinya sebagai pengajar inilah, Muslih menghidupi 30 anak panti. Sebagian orang tua anak-anak di panti asuhannya memang ada yang memberi beberapa ratus ribu rupiah untuk biaya SPP per bulan. Namun tetap saja, uang itu tak bisa mencukupi seluruh kebutuhan anak-anak ini. Sepulang dari sekolah, Fadil dan teman-temannya langsung sibuk di dapur memasak sendiri mie instan untuk makan siang. Rukun dalam satu rasa yang sama, mereka tetap makan dengan lahap dan ceria. Kalau sudah bersama seperti ini, rasanya mereka seolah melupakan kondisi panti yang jauh dari kata mewah. Tempat tidur dengan atap bocor dan lemari pakaian yang sudah tidak muat lagi menampung baju-baju mereka. Berlantaikan ubin dan berdebu, mereka bercerita, sesekali tikus melintas di saat mereka tidur lelap. Di Panti Asuhan Sunan Muria ini kita bisa melihat anak-anak menjalani keseharian mereka di kamar ini tidak hanya untuk tidur, tapi bercanda, bermain bersama, dan makan bersama. Tapi kita bisa melihat betapa ikhlasnya mereka, betapa mereka menjalaninya dengan
kebahagiaan dan kesadaran halo. Dan yang bikin miris lagi adalah kamar mandinya yang menurut saya ini jauh dari kata layak, dan ada tumpukan barang-barang di gudang ini yang berbatasan hanya dengan dinding tipis dengan kamar anak-anak. Kita bisa melihat seperti apa mereka tumbuh di sini, anak-anak di usia 5 tahun ke bawah. Halo, ini ada Dafa, Fadil. Mereka mandiri menjalani hidup, tapi kita bisa melihat betapa raut wajah polos mereka penuh dengan semangat dan menyimpan cita-cita di balik kepala mereka, dan mereka yakin bahwa mereka akan mampu menggapai cita-cita mereka. Mereka nyuci sendiri di sini, coba lihat. Bisa kita bayangkan sedikit saja rasa kepedulian kita kepada anak-anak ini, saya yakin akan mampu merubah masa depan mereka dan memberi harapan yang jauh lebih besar kepada anak-anak di panti asuhan ini. Dengan uang pribadi dan donasi yang berhasil dikumpulkan, Muslih sang pengurus pondok sebenarnya sudah berupaya memperbaiki sedikit demi sedikit bangunan panti. Namun sayangnya itu belum cukup membuat panti ini lebih layak ditinggali. Cara sesuaikan dengan kemampuan saya, ya. Dari fasilitas juga kurang, dari sarana dan lainnya masih kurang banyak. Jadi mulai saya itu berbenah sedikit bagaimana kenyamanan mereka, bisa tempat belajar yang nyaman, tempat tidur yang nyaman, ada fasilitas yang lain yang memang walaupun tidak bagus, tapi kalau ada kan lebih nyaman. Kondisi kamar anak asuh Putri mungkin lebih bersih dan rapi. Tapi kamar seluas 3 x 3,5 meter ini diisi 8 orang. Ventilasi udaranya pun kurang memadai. Anak-anak Putri sengaja membobol dinding triplek untuk saluran udara. Nah memang kurang layak, tempat tidurnya hanya lantai, terus tempat yang lainnya, fasilitas yang lainnya ya juga seperti itu. Dibilang kumuh ya bilang kumuh lah. Dimanapun tempatnya berada, di situasi apapun, kalau niat kita adalah karena ilmunya Allah, ilmu Tuhan Yang Maha Esa, Pak insya Allah akan ada jalan menuju yang terbaik. Yang penting adalah niat kita mencari ridhonya Allah, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau masa depan kita seperti apa tidak tahu. Sudahkah kita sudah membantu hanya dengan doa? Bisa tiap hari mendoakan. Ayam goreng ini adalah kemewahan bagi mereka. Sebulan bisa mungkin 2 kali mereka baru makan ini, dan ini mereka nikmati sekali. Meski dengan kondisi keuangan yang tak melimpah, Muslih tidak pernah menolak siapapun yang ingin masuk panti ini. Ia tetap bertekad mengedepankan pendidikan bagi anak-anak panti dan memberikan hunian yang ideal untuk anak-anak asuh kesayangannya. Gaji Muslih yang sebulan sebesar 3 juta rupiah saja ia alokasikan untuk keperluan anak-anak panti. Biaya makan anak-anak sebesar 1 juta rupiah, sisanya untuk kebutuhan sekolah, sandang, dan merenovasi beberapa bagian panti. Meski penuh kekurangan, Muslih berpegang pada satu prinsip, bahwa berbuat lebih baik daripada diam. Beda dengan orang yang baik, duduk saja itu baik, tapi orang bermanfaat itu perlu proses, gitu, perlu perjuangan. Tetap saya akan berusaha, walaupun apapun lah yang terjadi, namanya sudah amanah,
sudah itikat awal, niat awal saya harus berjuang sampai nafas saya gitu. Di panti ini tidak ada fasilitas khusus, semua sama. Pengasuh dan anak-anak tinggal di tempat dengan kondisi yang sama. Tak ada internet, apalagi televisi. Sarana hiburan bagi anak-anak hanya bermain. Karena tak bisa menonton siaran sepak bola di TV, anak-anak biasanya mengalihkannya dengan bermain bola di lapangan bola voli yang tidak jauh lokasinya dari panti. Siang itu saya kembali datang ke panti. Anak-anak kebetulan baru pulang dari sekolah dan bersiap makan siang. Saya diajak ikut makan siang bersama dengan menu kering tempe dan kecap, ditambah 1 potong ayam yang dibagi untuk 6 orang anak. Tenggorokan saya tercekat melihatnya, seperti tidak sanggup menelan sebutir nasi pun. Makan hanya dengan tempe, kemudian nasi, ditambah kecap. Ini makanan yang nyaris setiap hari mereka makan, dan ayam goreng ini adalah kemewahan bagi mereka. Dan ini kebetulan tadi Abah habis ngaji ya. Habis itu Abah dapat ayam ini dan untuk makan anak-anak. Sebulan bisa mungkin 2 kali mereka baru makan ini, dan ini mereka nikmati sekali. Sambil lahap menyantap makan siang, anak-anak panti tak tahu kalau saya sudah menyiapkan kejutan kecil untuk mereka. Tadi kan saya udah tanya, dan mereka itu pingin TV. Ini kami udah bawain TV-nya. Semoga anak-anak suka. Ya, tolong bantuin Pak. Yuk, kita lihat ekspresi mereka. Assalamualaikum. Halo semuanya. Siapa yang pengen TV? Saya. Yeay, ini kakak bawain TV. Nyon sewu, Pak. Mohon diterima. Kita coba yuk, kita pasang ya TV-nya ya. Kita buka ya. Senangnya melihat pancaran ekspresi bahagia dari anak-anak ini. Saking tak sabarnya, mereka langsung menonton televisi bersama-sama. Meskipun masih ada kendala sinyal yang membuat gambar belum terlihat jelas. Tapi ini saja sudah cukup membuat mereka senang. Ada setetes kesejukan dalam dada saya. Betapa gembira mereka dengan kado sederhana yang kami beri ini. Tak terbayangkan betapa besar rasa syukur mereka jika ada tangan-tangan baik di luar sana yang membantu memberikan tempat tinggal yang layak dan pendidikan yang baik untuk 30 anak panti sosial Sunan Muria ini.